Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ina Safitri, lalu Marcelinus Heris Adiatama, Melinda Sari Sumadyo Putri, M. Dafasya Putra, Muhammad Rifki Aziz, dan M. Zahid Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan dan nilai agama yang dianutnya. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelinus. Kepada Marcel dipersilakan. Untuk etika Pancasila, etika kait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Lalu yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda Sari. Baik, terima kasih Marcel. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik yang melatar belakangi munculnya TAP MPR nomor 5 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demonstrasi di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa, dan lain-lain. Hal ini akibat dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafasya Putra. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan faktor dari dalam negeri. Yang faktor A, melemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. B, sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. C, tidak berkembangnya pemahaman atas penghargaan atas kebinekaan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa. D, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Aziz. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dava. Poin E, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa.
Poin F, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. Poin G, terjadinya pembatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar. Poin H, meningkatnya prostitusi, pornografi, perjudian, serta pemakaian peredaran dan penyelundupan narkotika. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh M. Zahid Hidayat. Baik, selanjutnya materi faktor dari luar negeri. Yang A, pengaruh globalisasi kehidupan. B, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Kemudian kesimpulan, A, memberikan landasan etik, moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. B, menentukan pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. C, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulan, Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Dalam melaksanakan kehidupan, tentunya kita akan mengalami banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dibuat untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika kita sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.